Bapak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya sampaikan salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam kemurahan dan kasih setia Tuhan yang luar biasa. Walaupun kita dibatasi oleh jarak, ruang, dan waktu, tapi kita tetap percaya Tuhan beserta dengan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar? Semua baik-baik. Saya berdoa supaya semua saudara dalam keadaan sehat-sehat saja, baik-baik saja, dan seperti jiwa saudara baik-baik semua. Saudara, mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kembali Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengar firman Tuhan, walaupun hanya secara online. Terima kasih Bapak, biarlah kami semua bisa berkonsentrasi mendengar firman Tuhan. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya yang menjadi saluran berkat hari ini, biar hanya nama Tuhan Yesus saja yang dipuji, dipermuliakan. Saudara, mari yang siap untuk mendengar firman Tuhan bersama-sama kita berkata, amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, minggu yang lalu kita sudah memperingati hari Paskah, yaitu kematian Tuhan. Dan kita sudah merayakan hari kemenangan, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Hari ini suasana Paskah masih terasa, saudara. Dan saya akan menyampaikan firman Tuhan, seorang tokoh di dalam perjanjian lama yang memiliki iman yang luar biasa. Namanya Ayub. Dia seorang yang jujur, saleh, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Dia mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dia memiliki 7.000 ekor kambing domba dan memiliki 3.000 ekor onta, 500 pasang lembu, dan lain-lain. Wow, luar biasa. Dia sangat kaya, bahkan terkaya di sebelah timur, kata Alkitab, pada zaman itu. Dan yang terlebih penting, saudara, dan paling mengagumkan, dia memiliki iman yang luar biasa. Dia pernah berkata, aku tahu penebusku hidup. Nah, ini yang akan jadi judul khotbah saya hari ini. Aku tahu penebusku hidup. Mari kita akan membaca di dalam kitab Ayub pasal 19 ayat 25 dan 26. Silakan saudara mengambil Alkitab atau Alkitab elektronik saudara. Kita akan membaca 2 ayat ini dengan suara yang keras, sebab iman timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman Kristus. Mari kita baca Ayub 19 ayat 25 dan 26. 1, 2, 3. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Saudara, kalimat aku tahu penebusku hidup, ini merupakan satu nyanyian sorak kemenangan yang seharusnya bukan hanya dinyanyikan pada waktu hari Paskah atau kebangkitan, tapi seharusnya dinyanyikan di sepanjang hidup kita. Aku tahu penebusku hidup. Saudara, ini harus terus terngiang-ngiang di telinga kita, bahkan di sepanjang hidup kita, di dalam hati kita harus mendengung terus, aku tahu penebusku hidup. Saudara, di dalam seluruh Injil itu disebut mulai dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, pada akhir cerita itu pasti dipakai kata kebangkitan. Bahkan di dalam surat-surat Rasul Paulus, Rasul Petrus, sampai kepada kitab Wahyu, itu berakhir dengan kebangkitan.
Kelihatannya kalimat ini diucapkan oleh orang yang mengalami kebahagiaan, kesuksesan, mengalami keberuntungan dalam hidupnya. Sehingga mereka bisa berkata, aku tahu penebusku hidup. Tapi sesungguhnya saudara, aku tahu penebusku hidup itu dikatakan oleh Ayub ketika dia mengalami penderitaan, sengsara yang luar biasa, yang penuh dengan kesusahan yang sangat menyayat hati. Ayat ini bukan ditulis pada Ayub pasal 42, di mana Ayub mengalami pemulihan. Dia mendapat kembali harta kekayaan yang banyak, anaknya kembali dapat 10 anak. Bukan saudara. Tapi ayat ini ditulis pada pasal 19. Di tengah-tengah Ayub mengalami penderitaan yang luar biasa. Dia bisa berkata, aku tahu penebusku hidup. Walaupun dia mengalami sesuatu yang luar biasa. Saudara, harta kekayaannya semua ludes dijarah oleh orang jahat. Anaknya 10 mati dalam 1 hari, semuanya mati. Dan dia mengalami saudara borok dari sekujur tubuhnya, mulai dari kepala sampai kaki, gatal-gatal sampai digaruk dengan beling, saudara. Bayangkan, itu sakitnya luar biasa. Bahkan lagi istrinya yang seharusnya menjadi penolong, yang harus memberi support, bahkan berkata, kutuklah Tuhanmu, kemudian matilah katanya. Tapi semua itu tidak membuat Ayub menjadi down. Dia tetap berkata kepada istrinya, engkau itu seperti perempuan gila. Kamu mau menerima yang baik, tetapi tidak mau menerima yang buruk. Di dalam semuanya itu, Ayub tidak pernah berdosa dengan mulutnya. Dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara, mudah sekali berkata, aku tahu penebusku hidup, ketika kita mengalami berkat yang besar, sukacita yang luar biasa, berhasil, sukses, mendapatkan hal-hal yang luar biasa. Tetapi bayangkan saudara, Ayub ini berkata, aku tahu penebusku hidup, ketika dia mengalami sesuatu yang berat di dalam hidupnya. Mudah sekali di gereja berkata, haleluya, puji Tuhan. Tapi coba, jikalau kita dalam keadaan konflik di dalam rumah tangga, penuh keributan, bisnis macet, karir stuck, dan kita mengalami hal-hal yang terpuruk. Saudara, biasanya kita keluar dari kata-kata kita persumutan, marah-marah, ngomel, bahkan menyalahkan orang lain, menyalahkan pasangan, bahkan berani menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan tidak menolong? Katanya Tuhan berkuasa. Sampai dia ragu-ragu. Kalau Tuhan berkuasa, maka buktikan. Dia sampai berani, saudara, menyalahkan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beda dengan Ayub. Ayub ini di tengah keterpurukan, dia bisa berkata, aku tahu penebusku hidup. Imannya tidak bisa digoyahkan oleh apapun juga, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perkataan ini harus kita teladani, kita belajar sungguh-sungguh, supaya kita bisa memiliki iman seperti Ayub. Saudara, kalimat aku tahu penebusku hidup, ini harus ada di dalam setiap hati kita. Kalau kita tahu Yesus bangkit dari kematian, dia hidup, seharusnya kita memiliki iman yang seperti ini. Jikalau Yesus tidak bangkit, saudara, maka tidak akan pernah ada Injil, tidak akan ada murid-murid yang berkorban luar biasa, tidak akan ada gereja, tidak akan ada orang yang berkumpul seperti ini walaupun secara online, saudara. Kita bersyukur karena Yesus itu hidup. Kita tahu dari Maria Magdalena dan teman-temannya yang berkata kubur itu kosong.
Kita tahu dari Simon Petrus dan teman-temannya yang berkata, puji Tuhan, dia bangkit dari antara orang mati. Kita tahu dari Kleopas yang berkata, aku melihat Tuhan. Sebab itu dia tidak terus kembali ke Emmaus, tapi kembali ke Yerusalem. Kita tahu Thomas setelah melihat Yesus bangkit, dia berkata, engkau Allahku, engkau Tuhanku. Saudara, kalau kita tahu bahwa itu semua karena Injil, karena khotbah pendeta, tapi Ayub ini berkata, aku tahu, padahal dia hidup pada zaman perjanjian lama. Dia tidak tahu apa-apa tentang penebus itu, saudara. Tetapi kalau dia bisa berkata, aku tahu penebusku hidup, itu karena pekerjaan dan pengurapan Allah Kudus. Itu bukan kata orang, tapi dari kata pengalaman pribadi sendiri. Itu bukan karena ilmu pengetahuan teologi atau itu kata-kata dari siapapun. Tapi kalau Ayub berkata, aku tahu penebusku hidup, karena dia diberi tahu oleh Roh Kudus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita tidak tahu, kita akan seperti murid-murid yang ketakutan, seperti Maria Magdalena dan teman-temannya yang pergi ke kubur dengan membawa rempah-rempah dalam keadaan susah sedih. Kalau kita tidak tahu, kita akan seperti Kleopas, saudara, yang kembali ke kampung halamannya kepada pekerjaan yang lama. Saudara, kalau kita tahu Yesus itu bangkit dari kematian, kita akan seperti Paulus yang berubah dari seorang yang jahat, penganiaya jemaat, menjadi rasul Tuhan yang luar biasa. Kalau kita tahu Yesus bangkit dari kematian, kita akan seperti Simon Petrus dan kawan-kawannya yang dulunya ketakutan menjadi pemberani. Sekali berkhotbah pada hari Pentakosta, 3.000 jiwa bertobat. Kalau kita tahu Yesus bangkit dari kematian, kita akan seperti Stefanus. Di bawah hunjaman batu, dia tetap bersyukur dan melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah, dan dia bisa mengampuni seperti Yesus. Bapa, ampuni, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau kita tahu Yesus bangkit, kita akan seperti Paulus dan Silas, sekalipun di penjara, saudara. Mereka tetap bisa memuji-muji Tuhan. Ini berbicara penjara adalah hari ini tekanan yang bertubi-tubi, ada pencobaan, ada kesulitan yang besar, tapi kita tetap bisa bersemangat, bersyukur sama Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, akhir zaman dikatakan oleh 2 Timotius 3 ayat yang pertama, pada hari-hari yang terakhir akan ada masa-masa yang sukar, kehidupan akan semakin keras dan tangan yang semakin berat. Tetapi kita percaya Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan sesuai dengan rencana panggilannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, iman Ayub ini luar biasa sampai ditulis di dalam perjanjian baru, saudara. Kita baca dalam Yakobus 5 ayat yang ke-11. Yakobus 5 ayat 11, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Dua hal yang kita bisa pelajari dari pelajaran Ayub ini, yang saya singkat 2P, patient and perseverance, sabar dan tekun. Di dalam kesulitan apapun, mari kita belajar untuk sabar dan tekun, long suffering, yaitu penderitaan yang panjang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya kalau kita hari ini melihat Yesus yang bangkit, mari bangkitkan iman kita, saudara. Kita percaya kalau kematian saja bisa dikalahkan oleh Yesus, maka yang lain itu mudah, saudara. Percayalah Tuhan Yesus pasti bisa menolong kita. Amin. Saudara, Ayub pasal 42 ayat yang kedua berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada rencananya yang gagal. Ayat yang ke-10, Ayub 42 ayat 10 berkata, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub
setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Saudara, Ayub ini dipulihkan oleh Tuhan karena dia mendoakan sahabat-sahabatnya. Dia kembali memiliki harta kekayaan, lembu domba yang begitu banyak. Dia mendapat lagi 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan, bahkan lebih cantik dari yang dulu. Namanya Kesia, Yemima, dan Keren Hapuk. Saudara, Ayub ini dipulihkan karena dia mendoakan sahabat-sahabatnya. Mari kita mendoakan orang lain, berdoa untuk negara dan bangsa, untuk hal-hal yang sekarang kita alami, yaitu wabah penyakit COVID-19 ini. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur. Kami percaya kami semua dipulihkan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang kekurangan Tuhan memberkati, yang menghadapi problem masalah ditolong oleh Tuhan. Kalau kami mendoakan orang lain, kami percaya kami sendiri dipulihkan oleh Tuhan. Bapak, kami berdoa buat pandemi COVID-19 ini, kiranya Tuhan singkirkan dari muka bumi. Tuhan tolong di negara dan bangsa kami, Republik Indonesia yang tercinta ini, tidak ada lagi sakit penyakit itu. Tuhan, kami berdoa buat Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya. Tuhan memberikan hikmat supaya mereka semua dapat memimpin bangsa ini lebih maju lagi. Kami berdoa buat para dokter, juru rawat, tim medis yang berjuang di garda depan. Beri kekuatan kesehatan senantiasa. Kami berdoa buat kota Surabaya tetap aman, terkendali. Sakit penyakit itu disingkirkan. Mohon belas kasihan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa gereja-gereja Tuhan dipulihkan. Kami bisa kembali beribadah, beraktivitas kembali, bekerja kembali. Tuhan, kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Anak-anak Tuhan diberkati dengan damai sejahtera. Kami berdoa Tuhan buat semua yang baik turun atas kami semua. Terima kasih Bapak di surga. Segala puji, hormat, doa, syukur, kemuliaan, ketinggian kami naikkan hanya bagi Bapa kami yang di surga, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa ucapan syukur kami. Puji Tuhan, haleluya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari sebelum kita mengakhiri pertemuan kita mengangkat kedua tangan dengan penuh iman dan kita menerima berkat Tuhan. Haleluya. Ibu bapak sekalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dan damai sejahtera di dalam anak putranya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan gelap Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tetap semangat saudara, sampai berjumpa kembali pada kesempatan yang akan datang. Tuhan memberkati dan melindungi kita semua. Haleluya. Shalom. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua